sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita kembali membahas fisika pas di materi usaha dan energi. Usaha dan energi. Nah, usaha dalam kehidupan sehari-hari pasti sering kita dengar ya. Pasti sering kita dengar. Dan apa kaitannya sebenarnya dengan fisika? Kalau usaha dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan keinginan untuk mengubah gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana soal usaha dalam fisika. Usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Artinya, kalau tidak terjadi perpindahan suatu benda atau suatu objek, maka usaha itu tidak ada nilainya atau sama dengan nol. Nah, usaha itu disimbolkan dengan W yang dirumuskan dengan F kali S. Oke. W di sini usaha satunya joule, F gaya satunya Newton, dan S adalah perpindahan. Dari rumus ini bisa dikatakan bahwa usaha sebanding dengan gaya. Kalau gaya yang kita kerjakan besar, maka usahanya pun besar. Kalau besar perpindahan benda tersebut, maka usahanya pun besar. Oke, usaha pada bidang datar. Kita lihat di sini ada benda pada bidang datar diberi gaya F dan akibat gaya yang diberikan terhadap benda ini maka benda berpindah sejauh S. Di sini gaya yang diberikan membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal. Jadi besar usaha apabila kasusnya seperti gambar ini adalah F cos theta kali S atau Fs cos theta. Nah, karena F ini diproyeksikan atau diuraikan terhadap sumbu X menjadi F cos theta. Ya, oke. Nah, penguraiannya ini harus menurut perpindahannya. Karena perpindahannya horizontal, makanya di sini dipakai F cos theta. Oke, usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda. Nah, arah pergeserannya horizontal, maka gaya yang diambil adalah F cos theta. Sebenarnya di sini ada juga F sin theta, tetapi yang diambil sesuai dengan arah pergeserannya ini ya. Oke, kemudian usaha pada bidang miring. Ini ada benda pada bidang miring. Nah, sudut kemiringannya theta. Ada gaya berat di sini, maka diproyeksikan menjadi mg cos theta dan mg sin theta. Nah, yang searah dengan pergeserannya adalah mg sin theta. Maka W sama dengan mg sin theta kali S atau mg S sin theta. Nah, jadi ingat kapan dipakai sin, kapan dipakai cos ya. Di sini harus dipakai sesuai dengan arah pergeseran bendanya. Oke, kita lihat contoh. Sebuah balok es bermasa 10 kg dipindahkan dengan cara ditarik oleh Pak Danu. Pak Danu menarik balok es tersebut dengan gaya sebesar 50 Newton sehingga berpindah sejauh 8 meter. Jika alfa 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan, berapakah usaha yang dilakukan Pak Danu? Nah, di sini pergeserannya horizontal ya. Maka yang kita pakai adalah F cos alfa atau theta sama aja ya, kali S. Nah, diisikan di sini nilai-nilainya, maka usaha untuk menggeser balok es tersebut adalah 200 Joule. Oke, sekarang kita masuk ke energi. Energi sering juga disebut sebagai tenaga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat pada hakikatnya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ingat ya, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi sendiri yaitu suatu ukuran kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha atau kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, satuannya adalah joule, berarti satuan joule itu satuan energi itu sama dengan satuan usaha ya. Ada beberapa jenis energi kalau kita tinjau pada gerak. Yang pertama energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena benda tersebut bergerak. Berarti setiap benda yang bergerak atau mengalami perpindahan tempat, maka akan ada energi kinetik. Energi kinetik dirumuskan EK sama dengan setengah mv kuadrat
dengan Eka adalah energi kinetik, satuannya joule, M massa, dan V kecepatan. Kemudian yang kedua, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Berarti setiap benda yang ada pada ketinggian tertentu itu akan ada energi potensialnya. Nah, energi potensial dirumuskan MGH. PP adalah energi potensial, satunya joule, M massa benda, G percepatan gravitasi, H ketinggian benda. Oke, kemudian energi potensial pegas. Energi potensial pegas setengah K delta X kuadrat. EP di sini energi potensial pegas, K konstanta pegas, delta X perubahan panjang pegas. Tetapi dalam hal ini kita hanya akan memperdalam tentang energi potensial dan energi kinetik saja ya. Hubungan antara usaha dan energi atau teorema usaha energi. Kita lihat, usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Berarti kalau ada benda yang mengalami perubahan kecepatan, maka di situ akan terjadi usaha. Atau ada benda yang mengalami perubahan ketinggian akan menghasilkan usaha juga. Nah, usaha oleh perubahan energi kinetik atau usaha oleh perubahan kecepatan benda itu sama dengan W sama dengan delta EK sama dengan setengah mv2 kuadrat kurang v1 kuadrat, dan usaha oleh perubahan energi potensial atau perubahan ketinggian benda W sama dengan delta EP sama dengan mg kali H2 kurang H1, dengan V di sini adalah kecepatan, berarti kalau V1 kecepatan awal, V2 adalah kecepatan akhir. H adalah ketinggian, H1 berarti ketinggian awal, H2 adalah ketinggian akhir. Oke, kita lihat di sini daya. Daya adalah usaha yang dilakukan setiap sekon. Dirumuskan dengan V sama dengan W per T sama dengan F kali S per T, karena W tadi kan rumusnya F kali S ya. Sementara S per T itu sama dengan V, berarti rumus daya itu sama dengan 3 ya. 1 W per T, 1 Fs kali T, 1 F kali P. Oke, daya itu satuannya watt. Mungkin sering kita jumpai kalau dalam kelistrikan. Oke, kita lihat contoh sebuah alat makeup bermasa 1 kg berada di atas meja setinggi 0,8 meter. Alat makeup tersebut memiliki energi potensial sebesar, oke, kita lihat, diketahui M-nya 1 kg, H1 0,8, H2 0, karena sudah di lantai, G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya perubahan energi potensial. Di sini ada perubahan ketinggian, berarti ada usaha. Usaha di sini sama dengan perubahan energi potensial, dirumuskan tadi Mg sama dengan H1 kurang H2, maka nilainya 8 Joule. Oke, contoh yang kedua, massa benda A 3 kali massa benda B dan kelajuan benda A setengah kali B. Nilai perbandingan energi kinetik benda A dan B adalah, oke, kita perbandingkan aja, EK 1 banding EK 2 sama dengan setengah MV2 per setengah MV1 setengah MV1 kuadrat per setengah MV2 kuadrat. Nah, di sini kita gantikan saja massa benda A 3 kali massa benda B. Nah, jadi perbandingannya menjadi 3/4 ya. Kemudian balok dengan massa 1800 gram, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, ditarik secara vertikal selama 4 sekon. Jika balok berpindah setinggi 2 meter, daya yang dihasilkan adalah, oke, di sini energi sama dengan daya kali waktu. Berarti EP sama dengan P kali T, MGH sama dengan P kali T, 1,8 kali 10 kali 2 sama dengan P kali 4, sehingga P-nya 36/4 sama dengan 9 watt. Nah, di sini kan rumus daya itu usaha per waktu. Usaha di sini yang terjadi sama dengan energi gitu ya. Makanya di sini dibuat MGH karena berhubungan dengan ketinggian. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga dipahami. Tetap semangat sekalipun belajar jarak jauh. Jangan berhenti berlatih. Jaga kesehatan dan
Jika keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan setelah selesai melaksanakan kegiatan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.